Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis dengan NIM H1B1 20029, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aktor-aktor yang memiliki kekuatan politik di Provinsi Jambi 5 tahun terakhir. Menurut pandangan saya, aktor-aktor yang memiliki kekuatan politik 5 tahun terakhir di Provinsi Jambi, yakni terdapat 3 tokoh-tokoh politik, yaitu yang pertama Bapak Zommy Zola, kemudian yang kedua yaitu Ibu Ratu Munawaroh, dan kemudian yang ketiga Bapak Syarif Fasya. Baiklah, kita akan membahas tokoh yang pertama, yaitu Bapak Zommy Zola. Zommy Zola merupakan putra dari Bapak Zulkifli Nurdin, yang dimana Bapak Zulkifli Nurdin merupakan mantan Gubernur Jambi 2 periode, yakni dari tahun 2000 hingga 2010. Pemilik nama lengkap Zommy Zola Zulkifli ini lahir di Jakarta pada 31 Maret 1980. Zommy Zola merupakan anak pertama dari ayah Zulkifli Nurdin dengan ibu Harmina Johar. Zommy Zola yang memiliki keturunan Malawi Jambi ini adalah seorang alumni SMA Al-Azhar Pondok Labu, Jakarta. Kemudian dirinya melanjutkan pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor tahun 2000 dan melanjutkan jenjang S2-nya di London Metropolitan University pada 2007. Kemudian perkembangan karir politik Zommy Zola di Provinsi Jambi diawali dengan Zommy Zola menjadi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2011 hingga 2016, yakni beliau berpasangan dengan Amputang sebagai wakil bupati. Kemudian Zommy Zola mundur pada 6 Oktober 2015 karena maju dalam pemilihan umum Gubernur Jambi tahun 2015, dan wakilnya Amputang diangkat menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur untuk menjalani sisa-sisa masa jabatan pada tahun 2016 hingga 2016. Kemudian pada Pilkada serentak 2015, Zommy Zola berpasangan dengan Fahrori Umar yang kemudian terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jambi untuk periode 2016 hingga 2021. Pencalonannya tersebut didukung oleh Partai PAN, kemudian ada Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Hanura, PKB, PBB, dan ada juga P3. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2016, Zommy Zola resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo bersama 6 pasang gubernur yang terpilih lainnya di kompleks istana pada saat itu. Jika kita tarik lagi ke belakang rekam jejak dari Bapak Zommy Zola ini sendiri, di mana beliau merupakan anak dari mantan Gubernur Jambi yang terpilih pada periode tahun 2000 hingga 2004, kemudian menang kembali tepatnya pada periode 2005 hingga 2010. Atas dasar jejak rekam inilah dari keluarga yang memang sangat dekat dengan politik, maka dari itu saya meyakini bahwa kekuatan politik Bapak Zommy Zola sendiri di Provinsi Jambi itu sangat kuat. Kemudian selain itu, alasan mengapa Zommy Zola menjadi aktor politik terkuat di Jambi pada skala 5 tahun terakhir ini, yakni kita merujuk pada hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada tahun 2015, di mana Zommy Zola mencalonkan diri bersama wakilnya yaitu Fahrori Umar. Kemudian lawannya adalah pemenang pemilihan Gubernur Jambi periode 2010 hingga 2015 pada saat itu, yakni Bapak Hasan Basri Agus, di mana berdasarkan hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum ini, di mana Bapak Zommy Zola menang telak atas lawannya yakni Bapak Haji Hasan Basri Agus pada saat itu dengan perolehan suara yaitu
60,37% suara, kemudian lawannya memperoleh suara yakni 30,77% suara. Jika melihat hasil perhitungan KPU tersebut, maka sangat tidak mungkin hal itu terjadi, di mana lawan dari Zumi Zola sendiri itu merupakan gubernur yang terpilih pada periode sebelumnya. Namun jika kita merujuk pada rekam jejak Zumi Zola sendiri, beliau bukanlah merupakan orang yang asing di mata masyarakat Jambi, karena beliau merupakan putra dari Gubernur Jambi periode 2000 hingga 2010. Hal inilah yang membuat Zumi Zola sendiri sangat mudah dalam meraih simpati dan suara masyarakat di Provinsi Jambi, berdasarkan melalui simpatisan dan pendukung setia dari ayahnya sendiri. Kemudian kita lanjut ke tokoh yang kedua, yakni Ibu Ratu Munawaroh. Ratu Munawaroh sendiri lahir 30 Agustus 1977. Beliau merupakan istri dari almarhum Bapak Zulkifli Nurdin atau ibu tiri dari Bapak Zumi Zola. Beliau pernah menempuh pendidikan di SDN Sukasenang, Singaparna, Tasikmalaya pada tahun 1989, kemudian SMP Negeri 1 Singaparna, Tasikmalaya pada tahun 1992, kemudian dilanjutkan dengan sekolah SMA Cipasung, Tasikmalaya pada tahun 1995, di mana perkembangan karir politik Ratu Munawaroh ini sendiri diawali dengan menjadi anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional periode 2009 hingga 2010. Hingga sekarang ini maju menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan Ciendra di Pilgub Jambi periode 2020-2025, meskipun beliau tidak memperoleh kemenangan pada saat itu. Ratu Munawaroh sendiri juga hampir sama dengan Zumi Zola, di mana beliau adalah masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bapak Zulkifli Nurdin, yakni sebagai istri kedua dari Bapak Zulkifli. Sama halnya dengan Zumi Zola, Ratu Munawaroh sendiri sudah dikenal oleh masyarakat Jambi sejak lama, yakni sejak beliau menjadi istri gubernur pada periode 2000 hingga 2010. Jika kita lihat dari simpatisan Bapak Zulkifli Nurdin sendiri, tentu hal ini sangat berpengaruh pada suara politik Ratu Munawaroh, di mana tentu saja dengan terjunnya Ratu Munawaroh ke dalam dunia politik, tentu akan simpatisan tersebut akan membalikan arah dukungannya terhadap Ratu Munawaroh, di mana dukungan itu akan terus berlanjut untuk Ratu Munawaroh diusung menjadi salah satu gubernur maupun wakil gubernur pada periode Pilgub Jambi di masa yang akan datang. Merujuk pada sebuah artikel warta.com Jambi yang menyatakan bahwa Ratu Munawaroh merupakan penyumbang suara terbesar bagi pasangan nomor urut 1 Pilgub Jambi 2020 kemarin, yakni Ciendra dan Ratu Munawaroh, di mana Ratu Munawaroh merupakan penyumbang suara terbesar bagi Ciendra. Hal ini terbukti dengan tipisnya suara yang diperoleh oleh pemenang Pilgub Jambi pada periode 2020 hingga 2025, di mana pasangan Harisani hanya mendapat 38,6% suara, sementara pasangan Ciendra dan Ratu Munawaroh mendapatkan suara yakni 37,77% suara. Di mana hasil perhitungan suara ini saya kutip dari laman Wikipedia yang menerangkan hasil dari perhitungan Komisi Pemilihan Umum pada pemilihan gubernur tahun 2020 Provinsi Jambi. Berdasarkan keterangan yang dijelaskan oleh warta.com Jambi, di mana perolehan suara yang diraih Ciendra tersebut tidak terlepas dari peran wakilnya yakni Ratu Munawaroh yang menyumbangkan suara sangat besar bagi Ciendra pada saat itu. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap pemilihan gubernur periode yang akan datang, di mana sudah terlihat bahwa jika Ratu Munawaroh mencalonkan diri lagi menjadi wakil gubernur ataupun menjadi gubernur, maka hal ini
akan sangat mempengaruhi perolehan suara yang didapat oleh Ratu Munawaroh untuk masa yang akan datang. Hal ini juga dapat disimpulkan bahwa sudah terlihat bahwa pengaruh Ratu Munawaroh di dalam perpolitikan Provinsi Jambi sangatlah kuat. Hal inilah yang mendasari saya berpandangan bahwa Ratu Munawaroh merupakan salah satu aktor politik yang kuat di Provinsi Jambi. Kemudian aktor yang ketiga yakni Bapak Syarif Fasya. Beliau merupakan wali kota Provinsi Jambi periode 2013 hingga 2018, kemudian terpilih kembali di 2018 hingga 2023. Syarif Fasya lahir pada 12 Mei 1968 di Pelaju, Sumatera Selatan. Beliau pernah menempuh pendidikan di SD Pertamina 9 Palembang pada tahun 1975 hingga 1981. Kemudian jenjang SMP Negeri 16 Palembang yakni pada tahun 1981 sampai dengan 1984. Kemudian dilanjutkan dengan sekolah SMA 2 Palembang pada tahun 1984 sampai dengan 1987. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di D3 Politeknik Sriwijaya Palembang pada tahun 1987 hingga 1990. Kemudian melanjutkan jenjang S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi pada tahun 2002 hingga 2005, kemudian S2 di Universitas Jambi pada tahun 2005 hingga 2008, kemudian melanjutkan S3 di IPDN pada tahun 2017. Di mana perkembangan karir politik Bapak Syarif Fasya sendiri diawali dengan beliau mengikuti banyak sekali organisasi, yakni yang pertama beliau pernah menjadi ketua umum Gapeknas Provinsi Jambi, kemudian menjadi ketua umum Ataki Provinsi Jambi, kemudian ketua umum Kadin Jambi, menjadi ketua Pengprov PGI Jambi, kemudian beliau juga pernah menjadi penasehat GP Ansor Provinsi Jambi, kemudian menjadi ketua harian Golkar Provinsi Jambi, kemudian beliau menjadi ketua pemuda Pancamarga Provinsi Jambi, kemudian beliau pernah menjadi ketua Ikatan Motor Besar Indonesia Provinsi Jambi, kemudian beliau pernah menjadi ketua DPP Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia Provinsi Jambi pada tahun 2019. Beliau juga pernah menjadi ketua Asosiasi Kota Kabupaten Peduli Sanitasi 2019, pernah menjadi ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia bidang pembangunan tahun 2021 hingga 2023. Kemudian beliau pernah menjadi DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi tahun 2021. Selanjutnya menjadi pasangan yang memenangkan Pilwakot Jambi periode 2013 hingga 2018 dan periode 2018 hingga 2023. Jika melihat pada tahun 2020 kemarin, Syarif Fasya merupakan kandidat terkuat pada pemilihan gubernur Provinsi Jambi yakni periode 2020 hingga 2025. Namun disayangkan Syarif Fasya tidak melanjutkan langkahnya tersebut pada pemilihan gubernur 2020 kemarin, dikarenakan ada beberapa hal yang membuat Syarif Fasya akhirnya untuk tidak ikut mencalonkan diri sebagai wakil ataupun sebagai ketua pada pemilihan gubernur Provinsi Jambi tahun 2020. Berdasarkan penjelasan di atas, saya memiliki pandangan bahwa menurut saya hal yang menyebabkan Syarif Fasya ini menjadi salah satu aktor politik terkuat di Provinsi Jambi, yakni tidak terlepas dari beliau menjabat sebagai wali kota Jambi yakni selama 2 periode. Kemudian pada saat itu wakil dari Bapak Syarif Fasya, Gubernur Jambi yang menang pada Pilgub 2020 kemarin, yakni Bapak Haris.
Terlihat dari mantan wakil wali kota Haris sangat mudah dalam mendapatkan suara dari masyarakat di Provinsi Jambi pada Pilgub 2020 kemarin. Jika kita merujuk pada Syarif Fasyah, tentu saja pada Pilgub 2020 kemarin Syarif Fasyah diprediksi akan memperoleh suara terbanyak di Provinsi Jambi jika ia mengikut sertakan diri dalam kontestasi Pilgub pada 2020 kemarin. Meskipun tidak berlatar belakang dari keluarga yang merupakan mantan Gubernur Jambi seperti Zomi Zola dan Ibu Ratu Munawaroh, yakni masih memiliki ikatan keluarga dengan Bapak Zulkifli Nurdin, hal ini berbanding terbalik dengan Syarif Fasyah yang merupakan seorang yang tidak memiliki rekam jejak yang sama seperti Bapak Zomi Zola dan Ibu Ratu Munawaroh dalam hal perpolitikan. Namun berkat terpilihnya beliau 2 periode menjadi wali kota Jambi, hal inilah yang mendasari saya berpandangan bahwa Bapak Syarif Fasyah ini menjadi salah satu aktor politik yang begitu kuat di Provinsi Jambi selain dari Bapak Zomi Zola dan Ibu Ratu Munawaroh untuk periode pemilihan gubernur pada masa yang akan datang. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.